Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Lutfi pada kesempatan kali ini ingin berbagi bagaimana cara menghitung waris yang mana kita akan memakai HP Android dan juga terhubung dengan internet. Kita akan memakai sebuah aplikasi di Android dan aplikasi ini berbahasa Arab, tapi ada kelebihannya, yaitu yang pertama dia bisa 4 madhab. Yang kedua itu sudah dilengkapi dengan dalil. Kita akan download dulu aplikasinya di Play Store ya. Kita akan buka Play Store, di mana di sini di Play Store kita akan ketik, karena kita memakai yang berbahasa Arab maka kita klik bahasa Arabnya adalah Al-Mawaris ya. Di sini ada tulisan Al-Mawaris. Karena di HP saya sudah terinstall, maka saya tidak usah menginstal lagi. Tapi kalau pemirsa belum menginstal, maka silakan diinstal dulu. Ketika sudah selesai terinstall, maka kita klik buka ya. Di sini di halaman pertama itu kita langsung ditunjukkan tentang pertama berapa harta yang mau dibagi dulu. Min fadlik adkhil miqdar tarika. Misalnya kita bagi 100 harta. Kemudian kita okekan. Yang kedua kita langsung ditanya, yang meninggal laki atau perempuan, begitu. Yang meninggal adalah misalnya laki-laki, berarti bahasa Arabnya zakarun. Kalau perempuan unsa. Ketika kita klik zakarun, maka pertanyaan yang kedua, pas meninggal itu punya istri berapa? Ya, apakah 0, 1, 2, 3 atau 4? Misalnya kita punya istrinya 1, oke. Pertanyaan berikutnya, ini bentuknya langsung pertanyaan ya. Bahasa Arabnya sih sederhana, nggak susah-susah amat. Kam berapa adatul abna al-zukur, anak laki-lakinya berapa? Misalnya anak laki-lakinya ada 1 misalnya ya, gampangnya. Kemudian anak perempuannya ada berapa? Misalnya ada 1 anak perempuan, ya sudah, berarti anak laki-laki 1, perempuan 1. Berikutnya pertanyaan adalah halil abu, bapaknya yang meninggal tadi itu hayun ammayitun, meninggal atau sudah masih hidup atau sudah meninggal. Misalnya kita klik meninggal gitu, mayitun ya. Terus kedua, halil ummu, ibunya yang meninggal tadi udah meninggal atau masih hidup? Mayitun misalnya udah meninggal. Hal ummul ibunya ibu, jadi almarhum punya ibu, ibunya tadi itu punya ibu lagi, itu masih hidup atau sudah meninggal? Misalnya meninggal. Halil jaddu, kakeknya itu hayun mayitun, masih hidup atau sudah meninggal? Meninggal misalnya. Hal ummul abi, ibunya bapak dari almarhum tadi itu sudah meninggal atau masih hidup? Misalnya sudah meninggal. Lah, setelah itu pertanyaannya selesai ya. Kita langsung ditunjukkan halul masalah. Halul masalah itu bagaimana penyelesaiannya. Kita akan klik ya, di sini langsung kita ketemu tentang istri dapat berapa, anak dapat berapa, ya anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa. Dan kita sudah dikasih diagramnya ya. Dan ini kita bisa klik nih. Zaujah misalnya dapat 1/8 dari 100, itu sudah langsung dapat berapa kan gitu ya. Oh, berarti 1/8 dari 100 itu berarti dia dapat 12,50 begitu. Nah, di sini sudah dikasih dilengkapi dengan dalil, ad-dalil dan juga at-tahlil. At-tahlil itu kesimpulan dari dalil itu bagaimana? Dia dapat asumun fardon, dapat 1/8 secara fard liwujud difar'in waris, karena yang meninggal tadi punya anak begitu ya. Kemudian kita bisa sampingnya tadi, anaknya dapat berapa? Anaknya dapat, yang laki-laki itu dapat 58,33. Oke, dalilnya ada surat An-Nisa ayat 11. Kemudian at-tahlil, penjelasan dari dalil bagaimana, itu juga ada muqasamatul baqi ba'da nasibi ashabil furud ta'siban ma'al binti lidzakari mislahul unsaya, ini yaitu setelah yang dapat farad itu selesai, maka dibagikan kepada yang asobah dengan prosentase laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan ya. Kemudian juga ada perempuannya dapat berapa, anak perempuannya dapat 29,17. Dalilnya ada, kemudian pembahasan dari dalil juga sudah ada. Dan menariknya ya, kalau kita lihat di sini ya, kita klik paling kiri ini, kita langsung bisa bagikan pembagian ini melalui media sosial kita. Kita klik begini ya, kita bagikan, mau dibagi lewat mana, dan ini nanti bentuknya sudah PDF. Kita misalnya bagikan lewat PDF. Oke, nah kita akan coba bagikan, mau bagikan ke siapa gitu ya. Nah, kita bagikan misalnya ini kita bagikan. Nah, dia
yang tadi ya itu sudah dalam bentuk PDF yang sudah jadi ya. Jadi kita bisa baca PDF-nya dengan pembagian yang sudah ada. Nah, ini bentuk PDF-nya begini dan dia sudah ketahuan apa namanya bagiannya masing-masing. Nah, ini mulai dari apa namanya yang meninggal siapa, ahli warisnya siapa, dan ini yang tadi saya bilang pakai madhab siapa, ini juga ternyata ada ya, meskipun dalam pembahasan faraid itu nggak begitu apa namanya banget perbedaannya, tapi kita bisa lihat mau pakai madhab siapa ya. Jadi keistimewaannya pembagian ini adalah yang pertama dia bisa 4 madhab ya, tadi ini bisa dipilih 4 madhabnya di sini. Jadi khiyar mutaqaddamah itu kita mau pakai madhab siapa, ini kita bisa lihat mau pakai madhab Syafi'i bagaimana, Maliki bagaimana, Hambali bagaimana lah. Karena masalah ini nggak begitu ada perbedaan, maka kalau kita klik Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi itu nggak ada perbedaannya begitulah. Di sini juga apa namanya bisa kita lihat ya tentang khiyar mutaqaddimah itu kita mau pakai madhab siapa juga bisa. Oke. Kalaupun kita mau ganti-ganti ya, kalau tadi kan apa namanya ketika kita buka kita dikasih pertanyaan-pertanyaan begitu ya. Sebenarnya kita bisa langsung nggak usah pakai pertanyaan-pertanyaan begitu ketika kita buka di sini ya dari awal tadi. Kalau dari awal aplikasinya kan kita langsung disuruh ngisi tentang berapa hartanya. Kalau kita mau langsung yang banyak ya, ini kita klik yang pojok kanan atas nih, di sini langsung mas'alatun jadidatun ya. Kemudian kita apa namanya khiyar mutaqaddamah. Lah di sini kita langsung bisa isi ya tentang pembagiannya. Kita akan contohkan. Kalau tadi memulai dengan pertanyaan-pertanyaan langsung diselesaikan. Kalau yang ini yaitu apa namanya ditampilkan semuanya. Misalnya kita punya uang misalnya 1.000 gitu ya. Nah, di sini miqdaru tarikah duitnya berapa? Yang kedua ini yang meninggal laki atau perempuan. Kalau yang laki berarti kita klik zakar, kalau perempuan berarti unsa, begitu. Nah, kalau misalnya yang meninggal adalah perempuan, kita mau pakai madhab apa dulu? Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Kalau kita mau pakai madhab Syafi'i, kita klik Syafi'i. Yang pertama, suaminya bagaimana? Azos, meninggal atau hidup? Kalau hidup berarti kita klik di sini ya, hayun gitu ya. Kalau meninggal berarti mayitun. Oke, misalnya kita klik hayun. Yang kedua, ibnun, punya anak laki-laki nggak perempuan tadi? Kalau punya berarti tambah 1, ini kurang 1 bisa tambah 1. Bintun, anak perempuan, punya nggak? Punya misalnya. Terus punya cucu laki-laki dari anak laki-laki nggak? Misalnya ya, kita punya 1 misalnya begitu. Terus cucu perempuan dari anak laki-laki punya? Misalnya kita punya 1 begitu. Saudara laki-laki punya nggak? Yang kandung, akhun syakik punya 1 gitu ya. Akhun li'ab misalnya nggak punya, akhun li'um nggak punya, ukhtun syakikah misalnya, saudari perempuan kandung misalnya punya 1, kita klik 1. Kemudian misalnya ya, di sini apa namanya paman misalnya paman punya nggak ukhtun li'ab, saudari perempuan sebapak itu misalnya ya. Nah, kemudian apun, bapaknya masih hidup nggak? Meninggal misalnya, ibunya sudah meninggal, kakeknya, neneknya dari pihak bapak, neneknya dari pihak ibu masih nggak? Misalnya sudah meninggal semua. Langsung kita klik halul masalah di sini, kita langsung ditunjukkan bagaimana membagi dengan apa madhab 4, kita pakai madhab Syafi'i ya. Kemudian uangnya sudah jelas. Kemudian yang ahli warisnya siapa saja, yaitu yang pertama adalah akhun syakik, dia dapatnya 0 ya. Ibnun anaknya 1, anaknya laki-laki. Kemudian anaknya laki-laki dari anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki dia dapat 0. Saudari kandung dia juga dapat 0. Anak perempuan dari anak laki-laki atau bintu ibnin dia juga dapat 0. Istri dapat 1/4, keliru. Suami dapat 1/4 karena tadi yang meninggal istri. Anak perempuan dapat 1/4. Nah, loh, kenapa saudara itu nggak dapat? Kita dengan mudah bisa klik di sini. Kita klik di sini, apa namanya? Dia nggak dapat karena al-hujubu bil far'il waris al-mudzakkar. Dia tertutup oleh anak dari apa namanya ahli waris yang laki-laki, yaitu tertutup oleh anak laki-laki dari si yang meninggal tadi, begitu ya. Dia dapat dia tertutup. Kemudian anak laki-laki dapat berapa? Ini ada dalilnya dan pengertian dari dalil. Kemudian anaknya laki-laki dari anak laki-laki dapat berapa? Nah, ini di sini al-hujubu bil ibni, dia tertutup oleh anak laki-laki. Dari sini kita sudah ketahuan tentang bagaimana membaginya, dan kita juga bisa apa namanya
kita bisa bagikan melalui aplikasi yang lain, kita bisa bagikan via WA dan sudah berbentuk PDF ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini insya Allah nanti bisa dibuka-buka lagi. Jadi menurut saya ya, waktu dulu kuliah itu agak susah itu ngapalin dalil, kemudian ngapalin ahli waris dapat berapa. Kalau kita sudah punya aplikasi ini ya, itu sudah berdasarkan madzhab 4, kemudian juga sudah dilengkapi dengan dalil, dan juga kalau sudah tidak dapat dia kenapa juga sudah ada, yaitu aplikasinya Amal Waris. Sayangnya memang masih berbahasa Arab, tapi bahasa Arabnya nggak begitu susah. Dan insya Allah kalau kita ngapalin apa namanya kakek itu apa bahasa Arabnya, nenek bahasa Arabnya apa, insya Allah akan mudah ya. Ini salah satu aplikasi pembagian waris yang berbahasa Arab, dilengkapi dengan madzhab 4 dan juga ada dalilnya, dan juga bisa dibagikan hasilnya dalam bentuk PDF. Itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan dicoba-coba sendiri. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.